Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari Astrianti dengan NPM 1003011190006, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Efektivitas Media Pop-up Book dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Abu Bakar As-Siddiq di kelas 5 SDN Cikumbul. Adapun latar belakang dari skripsi saya yang pertama, terkait hasil belajar, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwasannya masih banyak siswa yang tidak memenuhi syarat kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sebanyak 63,9% atau sekitar 23 dari total 36 siswa belum dapat mencapai nilai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, guru kurang efektif dalam pemilihan media belajar, kurangnya daya dorong guru untuk mengembangkan variasi media belajar yang beragam dan menarik bagi siswa. Serta ditemukan fenomena di lapangan bahwasanya masih banyak siswa yang asik dengan dunianya sendiri pada saat pembelajaran, tidak memperhatikan, mengantuk, mengobrol, dan ketika guru menggunakan media konvensional, siswa itu cenderung pasif. Maka dari itu, saya selaku peneliti hendak membuat sebuah media yang dimana media tersebut bernama pop-up book, di mana pop-up book ini merupakan sebuah buku bergambar yang dapat ditegakkan, digeser, dan dilipat. Siswa dapat berinteraksi langsung melalui penggunaan kertas seperti lipatan, slide, gulungan yang dapat ditegakkan dan digerakkan ketika halamannya dibuka. Sehingga rumusan masalah pada penelitian saya yang pertama, bagaimana efektivitas dari media pop-up book pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 SDN Cikumbul. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media pop-up book sebagai media belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 5 SDN Cikumbul. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penggunaan media pop-up book pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 SDN Cikumbul. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah menggunakan media pop-up book sebagai media belajar. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama, ada HA, artinya penggunaan media pop-up book efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun HO, artinya penggunaan media pop-up book tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen. Adapun variabel pada penelitian ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama, ada variabel bebas yaitu media pop-up book, yang kedua ada variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Sumber data yang didapatkan berasal dari siswa kelas 5 SDN Citunggul sebanyak 36 siswa sebagai sampel, sebagai sumber data primer. Yang kedua, sumber data sekunder berasal dari studi literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan buku sekolah. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama, menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama menggunakan lembar tes, yang kedua lembar observasi, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, uji hipotesis, dan uji endgame. Selanjutnya ada uji prasyarat analisis statistik. Yang pertama, uji normalitas didapatkan nilai sebesar 0,200. Dapat diketahui bahwasanya nilai signifikansi hasil belajar siswa pada saat pretest dan post-test siswa di kelas 5 SPN Citunggul ini sebesar 0,200. Artinya 0,200 lebih besar daripada 0,05, atau bisa juga diartikan adanya atau lembar tes yang saya berikan kepada 36 sampel siswa tersebut terdistribusi secara normal. Yang kedua ada uji homogenitas, diketahui bahwasanya nilai signifikansi uji homogenitas lebih dari 0,50 yaitu 0,279, artinya butiran soal atau lembar tes tersebut homogen. Yang ketiga, uji hipotesis pengambilan keputusan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kira ada uji endgame diperoleh nilai sebesar 0,62, di mana 0,62 lebih besar daripada 0,3 dan lebih besar pula daripada 0,7. Dapat disimpulkan bahwasannya terdapat efektivitas yang sedang dari penggunaan media pop-up book dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya hasil penelitian yang pertama terkait dengan hasil belajar. Penelitian ini menggunakan desain grup pretest dan post-test. Adapun nilai rata-rata pretest dan post-test siswa pada nilai pretest diperoleh nilai rata-rata sebesar 57,4 dengan nilai tertinggi 72 dan nilai terendah 32.
Adapun nilai post-test pada saat setelah diberikan perlakuan menggunakan media pop-up book, diperoleh nilai rata-rata sebesar 85,5 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 72. Artinya dari pretest ke post-test ini mengalami kenaikan yang disebut juga dengan selisih. Selisih dari pretest ke post-test dari segi nilai rata-rata yaitu sebesar 28,1, nilai tertinggi 24 dan nilai terendah 40. Dapat disimpulkan bahwasanya nilai rata-rata post-test 85,5 ini lebih besar daripada pre-test atau pada saat sebelum menggunakan media pop-up book, yaitu diperoleh nilai rata-rata 67,4. Sehingga kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, media belajar pop-up book pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini efektif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan pada nilai uji T sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima atau artinya ada efektivitas dari penggunaan media pop-up book. Yang kedua, pop-up book pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata konten siswa pada nilai rata-rata konten sebesar 85,5 lebih besar daripada 57,4. Artinya, ada kenaikan dari pretest ke post-test atau selisih sebesar 28,1. Demikian pemaparan dari skripsi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.